Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurmala. Di sini saya akan melaksanakan sebuah tugas dari mata kuliah Psikologi Agama yang akan menjelaskan mengenai definisi psikologi agama dan manfaat mempelajari psikologi agama ini terkhususnya dalam proses belajar mengajar. Oke, kita masuki poin yang A, yaitu pengertian psikologi agama. Psikologi agama terbagi menjadi dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi secara harfiahnya berasal dari kata psi yang artinya adalah jiwa. Jadi, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang dia membahas tentang mengenai jiwa, atau dapat dikatakan juga sebagai ilmu jiwa. Namun, karena jiwa itu abstrak, jadi yang menjadi objek kajian pembahasan dalam psikologi agama ini adalah bagaimana tingkah laku seseorang. Jadi yang menjadi objeknya adalah tingkah laku seseorang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya psikologi adalah ilmu yang mempelajari, yang meneliti tentang bagaimana tingkah laku seseorang terhadap gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya. Baik, selanjutnya adalah pengertian agama. Agama berasal dari kata religio, yang artinya adalah kewajiban. Agama merupakan sebuah pengalaman dunia dalam diri seseorang yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan keimanan, dan bagaimana tentang peribadatannya. Psikologi agama ini tidak mengkaji tentang bagaimana ajaran-ajaran pokok yang dianut dalam sebuah keyakinan seseorang. Tidak seperti contohnya kayak sifat-sifat Tuhan, tentang masalah surga dan neraka, ataupun yang lainnya. Tetapi psikologi agama ini mengkaji bagaimana sikap batinnya seseorang terhadap kepercayaan yang dia anut, dan bagaimana keyakinan yang dia anut itu dapat mempengaruhi sikap mentalnya sehingga dapat mendorong seseorang tersebut untuk melakukan terus-menerus semangatnya untuk beribadah. Sehingga dari apa yang dia lakukan, dari ibadah yang dia lakukan, dia merasakan sebuah ketentraman hati, sebuah rasa sabar dan tawakal ketika dia selalu mengingat bagaimana Tuhannya, gitu. Jadi moral baik buruknya seseorang, tingkah lakunya seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana agama yang dia yakini itu masuk ke dalam diri dia. Nah, jadi psikologi agama ini adalah salah satu cabang ilmu yang dia mengkaji tentang bagaimana gejala-gejala kejiwaan seseorang serta dipengaruhi dengan beberapa aspek keagamaan yang dia yakinin. Oke. Nah, selanjutnya adalah manfaat mempelajari psikologi agama ini, terutamanya dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah menanamkan cara berpikir positif kepada anak. Ya. Berpikir positif adalah salah satu cara berpikir yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik terhadap diri dia ataupun orang lain maupun situasi yang dihadapinya. Jadi seorang anak atau individu yang dia selalu memiliki cara berpikir yang positif, dia akan berkeyakinan bahwasannya setiap masalah yang datang, setiap masalah yang dia hadapi, pasti dia akan menemukan suatu solusi yang tepat. Pasti ada solusi dari setiap permasalahan melalui sebuah proses intelektual yang sehat. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua, yaitu manfaatnya membangun kecerdasan emosional pada anak.
membangun kecerdasan spiritual pada anak. Nah, kemampuan kecerdasan spiritual pada anak dapat dilihat bagaimana praktek dan aplikasinya individu itu terinterialisasi atau menyatu dalam kehidupannya. Ya, namun bukan hanya sekedar paham tentang agama yang dianutnya, melainkan juga bagaimana tentang aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya seperti ini. Seorang anak ini dia paham apa maknanya, untuk apa dia sholat gitu, tapi dia tidak mampu mengamalkan. Contohnya seseorang ini paham tentang sholat, tapi dia nggak mampu tidak mampu dia mengaplikasikannya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia hanya sekedar paham gitu. Nah, ada lagi contohnya kayak pejabat. Dia paham tentang agama, dia paham tidak boleh korupsi, tetapi dia tetap juga melakukan yang namanya sebuah korupsi itu. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.